Baik, Ananda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di sini di mata kuliah Interpersonal Skill. Eh, jadi pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai salah satu materi yang berkaitan erat dengan kegiatan interpersonal skill kita dalam sehari-hari, yaitu komunikasi. Nah, baik Ananda semua, kita langsung saja ya. Jadi Ibu pernah menyampaikan di pertemuan sebelumnya bahwasanya interpersonal skill itu adalah sebuah kegiatan dalam hal untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi interpersonal skill itu adalah sebuah kemampuan untuk menjaga hubungan baik kita dengan orang lain. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menjaga hubungan baik tersebut? Bagaimana cara kita supaya bisa membuat kualitas interaksi itu semakin lama semakin bagus? Nah, disitulah letak kegiatan interpersonal skill yang sebenarnya. Kemampuan interpersonal skill yang benar-benar diharapkan. Nah, salah satu kuncinya adalah dalam kegiatan komunikasi. Nah, karena tanpa ada kegiatan komunikasi, maka kegiatan interpersonal itu tidak akan pernah terjadi. Nah, jika misalnya Ananda jarang berkomunikasi dengan orang lain, siapapun itu, baik dari lingkungan internal Ananda sendiri maupun lingkungan eksternal Ananda sendiri, maka yakinlah kemampuan interpersonal Ananda itu pasti akan menurun atau minimal stagnan, tidak akan berkembang. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimana cara kita berinteraksi dalam kegiatan berkomunikasi dengan orang lain tadi, supaya orang lain bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan baik, supaya juga nanti komunikasi kita bisa terasa lebih efektif, dan juga outputnya, informasi yang kita sampaikan kepada orang lain tadi bisa diterima dengan orang yang kita ajak bicara tadi. Nah, ini dia yang akan kita bahas pada hari ini. Ibu langsung saja masuk kepada apa saja submateri yang akan menjadi pembahasan pada pertemuan kali ini adalah Oke, jadi di sini Anda bisa lihat bahwasanya ada 4 submateri yang akan menjadi pembahasan pada materi kita kali ini. Yang pertama itu adalah dasar komunikasi. Nah, di dasar komunikasi ini nanti kita akan membahas mengenai definisi, konsep yang mendasar mengenai komunikasi itu seperti apa. Jadi tadi ada konsep, definisi, kemudian kita juga akan membahas pengertian komunikasi ini menurut dari para ahli. Ya, juga termasuk nanti komunikasi ini istilahnya itu berasal dari negara mana. Ya, karena ada beberapa transisi dari makna komunikasi itu sendiri. Dan konsep-konsep dasar lainnya yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, setelah itu nanti kita akan membahas mengenai model-model dari komunikasi. Nah, jadi model-model komunikasi ini akan berguna bagi kita jika kita memahaminya untuk bisa kita pilah-pilah nih, kira-kira komunikasi kita terhadap orang dengan karakter ini seperti apa, model komunikasi seperti apa yang cocok kita terapkan. Karena manusia itu punya berbagai kepribadian yang bervariasi, ya. Kayak seperti Ibu dengan Ananda itu mungkin kepribadiannya berbeda, ya, berbeda bisa 80 derajat, bisa 100 derajat, atau mungkin berbanding sangat jauh sekali gitu ya. Nah, karena ada perbedaan-perbedaan karakteristik pada orang-orang tersebut, maka kita harus bisa menentukan model-model komunikasi seperti apa yang pantas atau yang cocok untuk kita implementasikan kepada orang tersebut ketika kita berkomunikasi. Nah, itu dia ya. Jadi semua orang dengan kepribadian yang berbagai atau berbeda-berbeda macam itu juga berbeda model komunikasinya. Seperti itu, Ananda ya. Nah, kalau misalnya nanti kita bisa menerapkan model komunikasi tersebut dengan orang yang tepat, nah, maka sampailah tadi harapan kita dalam kegiatan interpersonal itu akan akan optimal atau maksimal gitu ya. Nah, yang ketiga adalah jenis-jenis komunikasi. Nah, nanti kita juga akan mempelajari bagaimana sih atau apa-apa saja sih jenis-jenis komunikasi yang ada dalam teori komunikasi selama ini. Apa komunikasi itu hanya bersifat oral saja? Tentu tidak. Ya, komunikasi nanti ada banyak macamnya dari sudut pandang yang berbeda, dan sinilah akan kita bahas nanti di submateri ketiga. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas komunikasi dari sudut pandang dunia kerja, terutama dalam aspek bisnis nih, ya, dalam kegiatan periklanan. Nah, di dalam komunikasi khususnya dalam bidang periklanan ini, dalam kegiatan periklanan ini, otomatis kita harus bisa menggunakan
sebuah metode khusus dalam komunikasi yang disebut dengan metode persuasif. Nah, di sini kita harus bisa mengajak orang tersebut untuk bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan atau dengan produk yang ingin kita tawarkan. Nah, kalau misalnya nanti kita berhasil membuat orang itu tersebut tertarik dengan apa yang kita sampaikan atau dengan produk yang kita jual, maka nanti mereka akan menjadi loyal kepada kita. Nah, gitu. Mereka dengan akan berkelanjutan menjaga interaksinya, menjaga komunikasinya dengan kita. Nah, itu ya. Jadi yang nomor 4 ini nanti ada kaitannya dengan yang nomor 2 ini adalah semua, yang sub materi nomor 2. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Di slide berikutnya, di sini Anda akan melihat asal kata istilah dari komunikasi. Nah, istilah komunikasi itu pertama sekali berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare. Nah, ini bahasa awal dari kata komunikasi. Nah, istilah communicare itu dalam bahasa Latin itu memiliki arti menyebarluaskan atau memberitahukan. Nah, itu kemudian Anda. Nah, lalu dengan adanya perubahan zaman, istilah komunikar ini ternyata mengalami transisi menjadi kata komunis atau komunal. Nah, perhatikan kata komunis di sini bukan memiliki makna negatif ya, seperti yang mungkin akrab dengan bahasa kita sehari-hari. Nah, ini dia. Dia terjadi ada perubahan penulisan dari kata komunikar menjadi kata komunis atau komunal. Nah, maknanya juga terjadi pergeseran Anda semua atau transisi tadi menjadi milik bersama atau kebersamaan yang secara umum dapat dikatakan berlaku di mana-mana atau sifatnya umum. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini maksudnya apa, Anda semua? Jika kita menyebarluaskan atau memberitahukan sebuah informasi kepada orang lain, maka informasi itu nanti akan menjadi milik bersama sehingga dia bisa berlaku di mana-mana. Nah, sifatnya umum atau general. Oke. Nah, kemudian itu tadi bahasa Latin. Kemudian dari negara Inggris sendiri, kata komunikasi itu berasal dari kata communication. Nah nih, communication. Yang diartikan sebagai sebuah proses pengukuran lambang-lambang yang mengandung arti. Dan dari istilah bahasa Inggris communication itulah yang kemudian terjadi pergeseran kata komunikasi menjadi lebih luas sehingga dapat kita artikan sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan ide, pikiran, gagasan dari seseorang kepada orang lain. Nah, itu dia Nanda semua. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa definisi dari kata istilah komunikasi dari bahasa Latin maupun dari bahasa Inggris ada sedikit perbedaan ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris komunikasi itu dikatakan sebagai lambang-lambang. Nah, lambang-lambang inilah nanti yang maknanya akan dibuat menjadi luas hingga nanti terbagi-bagi menjadi komunikasi dalam berbagai bentuk jenis. Nah, jadi secara definisi sederhananya, komunikasi ini bisa disebut sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan ide kita, pikiran kita, gagasan kita dari seseorang kepada orang lain. Di sini ada dua pihak ya, semua ya. Ini seseorang yang berbicara atau menyampaikan ide tersebut dan didengarkan kepada orang lain. Berarti ini terdiri dari kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari dua orang. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini apa definisi komunikasi dari menurut para ahli. Nah, di sini ada dua ahli yang Ibu masukkan. Ada yang bernama Karl Hofland. Nah, jadi menurut Karl Hofland,
adalah seorang yang ahli dalam ilmu komunikasi. Nah, di sini dia mengatakan bahwa ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan juga sifat. Nah, kalau di sini Hofland itu mengatakan atau mendefinisikan komunikasi dari perspektif akademik, yaitu merupakan sebuah ilmu komunikasi. Nah, karena ilmu komunikasi itu dianggap penting Ananda semua, maka sekarang di berbagai universitas atau sekolah tinggi dan perguruan tinggi, itu ilmu komunikasi menjadi satu fakultas sendiri. Ada juga yang dijadikan satu jurusan tersendiri. Saking pentingnya ilmu komunikasi itu dipelajari oleh manusia. Nah, karena kita, ya kembali lagi, manusia itu adalah makhluk sosial yang tak pernah lepas dari kegiatan, interaksi, dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Jadi ini definisi komunikasi dilihat dari perspektif akademiknya. Nah, yang kedua adalah Harold Laswell. Nah, Harold Laswell ini juga merupakan seorang ahli dalam bidang komunikasi, ya, di mana di sini Laswell menjelaskan bahwasanya komunikasi itu adalah sebuah proses. Proses dalam penyampaian pesan oleh komunikator atau kepada komunikan. Di sini salah tulis sedikit. Ini ya. Ibu ulangi lagi. Jadi di sini Laswell mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui sebuah media. Nah, di mana nanti ketika proses itu terjadi akan menimbulkan efek tertentu. Nah, efek-efek ini itu sudah dibahas pada slide berikutnya, yaitu tersampaikannya informasi dari komunikator kepada si komunikan tadi. Nah, itulah efeknya. Nah, kemudian di sini kan ada istilah baru nih, ada komunikator dan ada juga komunikan. Apa komunikator? Komunikator itu adalah si pemberi pesan, si penyampai pesan, atau si pemberi informasi. Nah, komunikan adalah orang yang mendengarkan si komunikator. Si pendengar, itulah yang disebut dengan komunikan. Nah, di sini Anda sudah bisa menemukan dua istilah baru terkait dengan komunikasi. Jadi jangan terbalik-balik ya, antara komunikator dan juga komunikan. Termasuk halnya kemarin itu interpersonal dengan intrapersonal. Karena tulisannya sangat berperbedaannya sangat sedikit. Nah, kewajiban Anda selanjutnya adalah memahami kedua istilah tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dari istilah-istilah yang sudah dijelaskan. Baik, itu dia komunikasi menurut para ahli. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, jadi secara umum, komunikasi itu bisa kita simpulkan bahwa, nah ini dia, sebuah kegiatan pertukaran informasi, baik secara lisan atau oral maupun tulisan, atau gambar yang bisa disebut proses sosial. Nah, ini dia kesimpulan dari definisi komunikasi itu sendiri. Nah, silakan Ananda boleh menggunakan definisi ini untuk bisa Ananda kembangkan kembali. Jadi nanti akan tercipta sebuah ilmu yang terbaru tuh. Komunikasi menurut definisi Ananda sendiri. Ya, nanti kalau misalnya ujian, ini juga yang Ibu harapkan. Kalau bisa Ananda semua, jangan sampai terpaku sama narasi yang sudah Ibu jelaskan dalam kelas. Atau narasi yang sudah ada tertera dalam slide. Nah, Ibu akan lebih menghargai sekali jika Ananda bisa mengembangkan definisi atau narasi yang ada dalam slide ini menggunakan pemahaman Ananda sendiri, kemudian jelaskan dengan narasi yang Ananda buat sendiri, asalkan tidak sesuai atau asalkan tidak di luar konteks. Ya, masih dalam konteks konsep tersebut atau teori tersebut. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita masuk lagi ke unsur-unsur komunikasi. Nah, tanpa ada unsur-unsur komunikasi, itu komunikasi bisa terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, bisa terjadi komunikasi yang gagal, ya. Yang kedua, bisa jadi komunikasi ini tidak terjadi sama sekali, ya. Jadi tanpa ada salah satu unsur komunikasi ini, komunikasi dikatakan bisa gagal atau mungkin bisa tidak optimal.
Nah, jadi kalau menginginkan sebuah komunikasi yang maksimal hasilnya atau komunikasi yang optimal tadi, kita harus bisa membuat unsur komunikasi ini ada semuanya. Ya, jadi ini merupakan bagian-bagian dari unsur komunikasi. Apa saja itu? Ada 7. Ya, yang pertama adalah komunikator. Nah, komunikator tadi definisinya sudah Ibu jelaskan ya, di mana komunikator merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam proses komunikasi. Nah, bayangkan kalau misalnya tidak ada komunikator dalam sebuah proses komunikasi. Nah, maka tidak akan ada sama sekali proses komunikasi mungkin yang muncul. Nah, itu tadi yang Ibu bilang tadi ya. Jadi kalau misalnya tidak ada unsur komunikasi, itu akan terjadi dua kemungkinan yang terjadi dalam proses komunikasi. Yang kedua adalah pesan atau informasi itu sendiri. Nah, pesan atau informasi ini adalah sesuatu hal yang nantinya akan disampaikan sama si komunikator. Nah, kalaupun nanti ada dalam sebuah tempat, si komunikatornya ada, komunikannya juga ada, namun jika tidak ada interaksi di antara mereka berdua, tidak ada apa yang ingin disampaikan sama si komunikator kepada komunikan, maka semua pihak ini akan duduk tenang saja, diam-diam saja, tidak mempedulikan satu sama lain dan lain sebagainya. Maka komunikasi tidak akan bisa terjadi. Sama halnya jika tidak ada komunikator. Oke. Yang ketiga unsur yang penting adalah sarananya, sarana komunikasi atau channel. Nah, bisa Anda lihat nggak kira-kira di sini, manakah yang merupakan bagian dari sarananya? Sarana komunikasinya itu apa? Nah, apa kira-kira yang ada di gambar ini? Apakah mikrofon ini? Nah, apakah mimbar ini yang dikatakan sarana? Atau bangku yang diduduki sama si komunikan? Nah, semuanya bisa jadi merupakan sarana. Karena sarana komunikasi adalah sebuah media yang digunakan oleh komunikator ya untuk bisa memperlancar proses komunikasinya kepada komunikan. Nah, misalnya di mikrofon. Mikrofon ini digunakan oleh si komunikator agar suaranya itu bisa lebih didengar dengan baik oleh para komunikan. Jadi kalau misalnya si komunikator katakanlah berbicara di dalam aula yang besar ya, kemudian orang-orang yang berkumpulnya juga banyak di sana yang akan mendengarkannya. Nah, dia tidak menggunakan mikrofon ketika dia berbicara, maka bukan tidak mungkin suaranya itu tidak akan terdengar merata oleh semua komunikan yang hadir pada saat itu. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa mikrofon itu merupakan salah satu contoh dari sarana komunikasi atau channel komunikasi. Nah, gimana dengan mimbar? Nah, mimbar ini bisa dikatakan sarana, bisa juga dikatakan tidak. Nah, karena kalau misalnya tanpa ada mimbar ini, komunikator masih bisa juga menyampaikan komunikasinya kepada si komunikan. Nggak ada hambatannya kalau misalnya tidak ada mimbar. Beda halnya dengan di mikrofon itu tadi. Nah, jadi di sini untuk menentukan apa saja sarana yang tepat untuk proses komunikasi, kita harus mempertimbangkan kembali. Kira-kira memang diperlukan nggak dalam proses komunikasi tersebut? Ya kalau misalnya nggak diperlukan, berarti dia bukan dikatakan atau diklasifikasikan sebagai sarana komunikasi. Nah, gitu ya. Nah, coba Anda bayangkan kalau misalnya kita sekarang belajar offline. Di kelas ada papan tulis, ada proyektor, ada katakanlah ada spidol. Nah, coba Anda tebak. Kira-kira apa tuh yang bisa kita katakan sebagai sarana komunikasi dalam ruang kelas tadi? Nah, coba nanti Anda sebutkan ya. Kemudian yang keempat adalah komunikan atau receiver. Komunikan, tadi sudah Ibu sampaikan juga definisinya, merupakan pihak yang bertindak sebagai penerima pesan dalam proses komunikasi. Nah, di dalam gambar ini, berempat orang inilah yang bertindak sebagai seorang komunikan. Nah, bayangkan kalau misalnya di dalam ruang pertemuan, ya, hanya ada komunikator saja, tapi tidak ada komunikan. Apa bisa terjadi proses komunikasi? Bisa saja proses komunikasi terjadi, tapi bukan komunikasi interpersonal yang terjadi.
melainkan komunikasi intrapersonal, di mana komunikator di situ hanya berbicara dengan dirinya sendiri, mungkin dalam hati atau dalam pikirannya sendiri, dia bertanya-tanya, kepada siapa saya harus berbicara pada hari ini? Nah, gitu ya. Yang kelima adalah umpan balik atau feedback. Nah, ketika ada umpan balik dalam sebuah proses komunikasi, berarti itu sudah terjadi yang namanya komunikasi dua arah. Nah, itu ya. Ibu ulangi lagi, jika ada umpan balik yang terjadi dalam sebuah proses komunikasi, maka terjadilah yang namanya komunikasi dua arah. Nah, kalau komunikasi satu arah berarti belum ada umpan balik atau feedback yang diberikan oleh si komunikan itu tadi atau si receiver itu tadi. Jadi di sana proses komunikasinya si receiver hanya cuma bertindak sebagai pendengar. Nah, jadi unsur komunikasi yang kelima ini terjadi ketika si receiver ini bertindak juga sebagai komunikator. Dan si komunikator bertindak juga sebagai seorang komunikan. Jadi masing-masing dua pihak ini berposisi sebagai dua posisinya. Berposisi sebagai dua unsur. Bisa komunikator, bisa komunikan. Ya. Yang penting ada umpan balik. Yang penting terjadi komunikasi dua arah. Yang keenam adalah dampak atau efek dari informasi yang disampaikan komunikator-komunikan. Atau begitu juga sebaliknya. Kalau komunikasinya dua arah, kira-kira apa sih dampak yang terjadi dengan adanya pembicaraan tersebut, dengan adanya proses komunikasi tersebut? Apakah semua orang bisa mengerti dengan apa yang didiskusikan? Nah, itu salah satu bentuk dari dampak atau efeknya. Ya, misalnya dalam sebuah kelas seorang dosen dan juga mahasiswanya itu lagi berdiskusi mengenai sebuah materi. Nah, dengan adanya diskusi itu kan merupakan sebuah proses komunikasi. Nah, dengan adanya diskusi tersebut, baik si mahasiswa maupun si dosen sama-sama mendapatkan sebuah perspektif baru terkait dengan apa yang disampaikan. Nah, dengan adanya perspektif baru tadi, itu merupakan sebuah dampak atau efek dari proses komunikasi. Nah, bisa juga begini, bisa juga dengan seorang mahasiswa yang mengikuti sebuah kelas, kemudian si mahasiswa mengerti apa yang ilmu yang disampaikan sama si dosennya, nah itu juga merupakan dampak atau efek dari proses komunikasi. Bahwasanya dengan dia memperhatikan dosennya berbicara, dia bisa paham apa yang disampaikan sama si dosennya itu tadi. Nah, dampak atau efek. Nah, coba Ananda cari juga secara mandiri, kira-kira contoh lain dari dampak atau efek dari proses komunikasi itu apa saja. Ya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah gangguan. Nah, tidak selamanya komunikasi itu berjalan dengan baik sesuai dengan harapan si komunikator dan juga komunikan. Ada kalanya terjadi gangguan. Nah, pasti Ananda pernah mengalami juga nih, ya kan? Kita lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada gangguan. Loh, akhirnya apa yang kita sampaikan, apa yang ingin kita proses komunikasi kita tiba-tiba terhenti begitu saja dengan adanya gangguan itu tadi. Nah, jadi gangguan-gangguan ini ada banyak macamnya. Nanti akan kita bahas juga apa saja yang bisa disebabkan dengan adanya gangguan dalam proses komunikasi ini. Nah, tapi coba sebelumnya terlebih dahulu Ananda gali sendiri informasi mengenai gangguan dalam komunikasi ini. Kira-kira apa saja macam-macam dalam gangguan komunikasi. Nah, gitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah siklus dari terjadinya komunikasi. Nah, ini komunikasi. Mulai dari sini ya. Komunikasi dimulai. Dari sini proses komunikasi dimulai. Kemudian ketika proses komunikasi ini sudah dijalankan atau sudah dilakukan, berarti itu sudah menandakan bahwa adanya interaksi sosial dimulai. Nah, interaksi sosial baru dimulai pada saat itu. Nah, kemudian proses komunikasi yang ketiga
Nah, di mana dalam proses komunikasi, itu informasi-informasi sudah mulai masuk, sudah mulai diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, bisa dalam berbentuk simbol, ya, bisa dalam berbentuk bahasa, bisa dalam berbentuk bahasa dalam lisan maupun juga secara tulisan. Nah, ini simbol bahasa lebih tepatnya. Nah, kemudian setelah informasi tadi itu diberikan secara utuh, maka si komunikan sudah bisa mampu menangkap makna dari informasi tersebut. Apa maknanya? Apa tujuan dari informasi ini diberikan oleh komunikator? Nah, setelah itu, setelah dia menangkap makna yang informasi yang diberikan sama si komunikator, bukan tidak mungkin dia akan menyebarluaskan lagi informasi yang didapatnya kepada lingkungan dalam lingkaran kehidupannya. Ya, informasi yang didapatnya pasti akan disebarluaskan ke seluruh lingkungannya. Nah, sehingga nanti balik lagi tuh ke tahap awal, kegiatan komunikasi. Nah, jadi ini bagaimana komunikasi bisa terjadi. Nah, ini adalah siklusnya. Oke. Nah, ini adalah definisi komunikasi dilihat dari berbagai aspek. Sini bisa Anda lihat, Ibu izin dulu mengeluarkan ini. Oke. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai apa definisi komunikasi dilihat dari sosial, ya, dilihat dari aspek sosial. Nah, kalau dilihat dari aspek sosial, komunikasi itu selalu melibatkan manusia serta menyebabkan terjadinya interaksi, di mana interaksi ini merupakan proses atau suatu bentuk kegiatan interaksi sosial. Nah, kemudian kita lihat komunikasi itu sebagai proses. Nah, di sini definisinya adalah komunikasi bersifat kesinambungan dan tidak memiliki akhir. Jadi merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Nah, jadi dalam definisi komunikasi sebagai proses, ini komunikasi ditangkap sebagai sebuah hal yang dinamis, kompleks, dan juga senantiasa berubah-ubah. Nah, kemudian ada komunikasi dalam aspek simbol. Nah, kalau komunikasi dalam aspek simbol itu biasanya diartikan sebagai simbol-simbol atau lambang-lambang yang keluar dalam proses komunikasi tersebut. Dia bisa muncul dalam bentuk kata, dalam bentuk bahasa, dalam bentuk gambar, warna, bahasa, tubuh, atau body language, ya, sebagai simbol untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, jadi ada banyak macam nih. Kalau misalnya bahasa, itu biasanya disampaikan ketika kita berkomunikasi secara lisan. Nah, kalau gambar itu mungkin contohnya kayak gambar petunjuk dalam buku yang Anda baca sehari-hari kali ya. Nah, itu contohnya. Kemudian warna juga mungkin bisa contohnya itu kayak petunjuk lalu lintas, ya kan? Itu kan disimbolkan dengan warna-warna. Jadi kalau misalnya lampu merah, orang langsung mengerti kalau itu artinya kita harus berhenti. Lampu kuning kita harus hati-hati. Dan kemudian lampu hijau kita harus jalan. Nah, bahasa tubuh juga itu merupakan simbol dari komunikasi yang disampaikan tanpa menggunakan bahasa secara lisan. Nah, jadi semua simbol-simbol ini selama itu digunakan dalam menyampaikan informasi, itulah yang disebut dengan definisi komunikasi dalam aspek simbol. Nah, kemudian komunikasi dengan aspek makna. Definisinya itu adalah komunikasi yang kalau misalnya kita tidak lakukan, maka kita tidak bisa berbagi makna atau sebuah definisi atau sebuah komunikasi sehingga kita akan mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa yang sama atau dalam menginterpretasikan suatu kejadian yang sama. Nah, itu dia ya. Jadi semua informasi yang kita berikan itu pasti mengandung makna dan harapannya makna ini bisa diterima dengan cara yang sama oleh komunikator dan juga komunikan. Dan kemudian komunikasi terjadi
bisa dalam suatu lingkungan yang sempit ataupun yang sangat luas. Bisa terjadi dalam 2 arah atau mungkin bisa terjadi dalam lebih dari 3 arah, 4 arah, dan sekian, dan lebih dari itu semua. Itu dia definisi dari komunikasi dalam berbagai aspek. Kita lanjut ya. Nah, kita membahas lagi bagaimana sih cara berkomunikasi yang efektif. Kira-kira apa sih manfaatnya dengan kita bisa berkomunikasi secara efektif sebagai seorang komunikator? Nah, kalau misalnya kita bisa berkomunikasi dengan efektif, berarti kita sudah menghemat beberapa aspek. Katakanlah yang pertama, waktu. Kan waktu sangat berharga. Kalau misalnya kita bisa berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, maka kita juga bisa menghemat waktu kita. Jadi kita tidak membuang-buang waktu kita. Kalau misalnya kita bisa mengerjakan komunikasi 5 menit, maka lakukanlah dengan sebaik mungkin. Nah, kita juga bisa mentargetkan berapa lama komunikasi kita dengan yang akan kita ajak bicara. Kalau misalnya ternyata di luar target, berarti bukan tidak mungkin komunikasi yang kita lakukan itu dikatakan tidak efektif. Nah, kemudian kita juga bisa menghemat energi yang ada semua, ya kan? Kalau kita berbicara bertele-tele atau tidak langsung pada poinnya, itu juga pasti akan membuang energi Anda semua. Dan banyak hal yang dirugikan kalau misalnya kita berkomunikasi tapi tidak dengan cara yang efektif. Dan bagaimana cara kita membuat komunikasi kita efektif? Nah, ini ada 5 poin di sini yang Ibu tampilkan. Nah, kalau misalnya nanti Anda mau menambahkan, silakan saja. Yang pertama adalah gunakan kalimat seefektif mungkin. Nah, Anda pasti sudah belajar yang namanya bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia itu sudah kita pelajari dari saat kita masih kecil. Bahkan ketika kita duduk waktu di taman kanak-kanak sampai kita kuliah juga masih kita mempelajari tentang bahasa Indonesia. Nah, ketika kita mempelajari bahasa Indonesia, kita secara tidak langsung itu mempelajari bagaimana kita mengatur tata susunan pembicaraan kita sehingga gampang dimengerti oleh orang lain. Nah, jadi kita jangan menggunakan dalam satu kalimat itu kita menggunakan kata-kata yang maknanya itu hampir sama. Nah, itu kalimat yang tidak efektif. Apa contohnya kalimat yang tidak efektif? Ini mungkin yang sering tanpa sadari itu kita bicarakan, kita ungkapkan kepada orang lain. Nah, misalnya kita ingin memuji sebuah pemandangan. Lalu kita sampaikan kepada orang, wah, pemandangan itu sangat bagus sekali. Ulangi, pemandangan itu sangat bagus sekali. Nah, kira-kira di manakah bagian yang tidak efektif di situ Anda semua? Pemakaian kata sangat dan juga sekali di antara apa yang didampingi dengan kata bagus itu tidak efektif. Karena makna kata sangat dan kata sekali pada kalimat tersebut itu maknanya hampir sama. Sama-sama mengatakan bahwa pemandangan tersebut luar biasa bagusnya. Nah, jadi kalimat efektif ya, dalam kalimat yang Ibu contohkan tadi, itu bagusnya menjadi seperti ini. Pemandangan itu sangat bagus atau pemandangan itu bagus sekali. Nah, pilih salah satu. Nah, itu yang disebut dengan contoh kalimat efektif. Jangan menggunakan kata yang maknanya itu hampir sama dalam satu kalimat. Kemudian yang kedua adalah jangan mengungkapkan pengulangan ide atau pokok bahasan. Nah, misalnya Ibu menjelaskan sekarang mengenai materi komunikasi. Nah, kemudian di tengah-tengah materi, di tengah-tengah penjelasan, Ibu sisipkan lagi materi tentang interpersonal skill yang udah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan terjadinya pengulangan ide atau pengulangan pokok bahasan. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan ini, ya, takutnya nanti komunikan si pendengar kita itu akan mengalami bosan. Nah, akan mengalami kebosanan sehingga dia sudah malas lagi mendengar apa yang ingin kita sampaikan di pembicaraan berikutnya. Nah, yang ketiga, jangan berbicara terlalu lambat dan juga jangan berbicara terlalu kencang. Nah, gimana cara kita bisa mengukur, Bu, kalau misalnya intonasi kita, cara bicara kita itu termasuk cepat, cara bicara kita terlalu lambat. Nah, itulah gunanya latihan ya Anda semua ya. Gunanya latihan. Karena gini, kalau misalnya kita berbicara dengan orang lain, rajin-rajin berlatih berbicara dengan orang lain, ada kalanya orang lain itu memberikan feedback kepada kita, memberikan saran kepada kita, atau memberikan penilaian kepada kita. Misalnya dia pasti bilang, ternyata bicara kamu terlalu cepat, sehingga saya tidak bisa menyimpulkan informasi apa yang kamu berikan.
Atau dia bilang, "Tolong dipercepat sedikit bicaranya, karena waktu saya hampir habis," atau "Saya sedang sibuk," dan lain sebagainya macamnya. Nah, penilaian orang-orang tersebut itu bisa menjadi tolak ukur buat kita untuk menilai apakah gaya bicara kita itu sudah termasuk lambat atau termasuk cepat. Nah, dari situ kita bisa menilai, dari penilaian orang lain. Yang keempat, hindarilah gumaman yang terlalu sering. Apa yang dimaksud dengan gumaman? Gumaman ini adalah sebenarnya, itu tuh yang Ibu lakukan, gumaman. Sebenarnya itu merupakan apa ya, bentuk yang tidak sengaja, bentuk spontan dari orang yang berbicara, tapi sebenarnya dia itu lagi mikir. Nah, jadi dia lagi mikir sebenarnya apa yang mau disampaikan, apa kata-kata yang tepat untuk dia sampaikan nih, cuman belum tergambar dalam pikirannya, sehingga dia berpikir dulu, dia membutuhkan waktu untuk berpikir. Akhirnya keluarlah tuh kata-kata gumaman. Nah, ini mungkin sering nih, mungkin sering Ananda lakukan tanpa Ananda sadari kalau misalnya nanti Ananda lagi berbicara dengan teman-teman Ananda, mungkin lagi berdiskusi dengan teman-teman Ananda, lagi berbicara dengan dosen, atau mungkin yang lebih seringnya itu Ibu temukan ketika mahasiswa lagi presentasi. Ya kan? Tiba-tiba blank, lalu ketika dia mikir, tanpa sadar dia langsung ngeluarin kata-kata yang bersifat gumaman ini tadi. Nah, bolehkah? Boleh sebenarnya, nggak masalah. Nah, tapi yang jadi masalah itu ketika gumaman itu keluar terlalu sering. Nah, jadi orang udah bisa menilai kalau misalnya kita itu tidak menguasai apa yang kita bicarakan. Ya, jadi orang yang menggumam terlalu sering itu bisa dinilai sama orang lain bahwa kita tidak mengerti atau tidak menguasai apa yang kita bicarakan sebagai seorang komunikator. Nah, yang terakhir nih, bagaimana cara berkomunikasi secara efektif adalah hindari humor yang tidak perlu. Hindari humor-humor yang bersifat garing atau yang bersifat itu sudah umum diketahui sama orang lain. Karena nanti takutnya suasananya jadi tambah apa ya? Jadi suasananya jadi tidak cair lagi lah jadinya gitu. Jadi hindari humor yang tak perlu, apalagi kalau misalnya kita berbicara dalam konteks formal. Nah, kalau misalnya komunikan kita adalah orang-orang yang usianya lebih tua di atas kita, misalnya kan, atau punya jabatan tinggi, misalnya gitu kan, atau yang kita segani dan lain sebagainya, itu ibu sarankan mending kita tidak perlu mengeluarkan humor-humor, apalagi humor-humor yang bersifatnya itu tidak perlu dikeluarkan. Nah, jadi itu semua ada 5 cara bagaimana cara kita berkomunikasi secara efektif sebagai seorang komunikator. Ya, silakan nanti Anda tambahkan lagi kalau misalnya Anda itu punya pengalaman sendiri, punya pandangan sendiri mengenai cara bagaimana berkomunikasi efektif. Baiklah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini Ibu ada sedikit menyisipkan sebuah informasi penting bagaimana etika menghubungi dosen melalui telepon genggam. Nah, untuk menghubungi dosen juga perlu komunikasi yang efektif. Jangan sampai bertele-tele, karena kebanyakan dosen itu memiliki kegiatan yang dilakukan, kegiatan banyak yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, kalau misalnya nanti Anda menyampaikan pesan Anda secara bertele-tele, kebanyakan sih langsung diabaikan saja sama dosen tersebut. Ibu rasa juga nggak sama dosen. Semua orang juga pasti nggak suka sesuatu yang basa-basinya terlalu banyak. Nah, di sini Anda bisa lihat bagaimana cara menghubungi dosen. Karena ini informasinya penting juga sih ya, karena Anda kan mahasiswa baru. Nah, ini dia. Silakan Anda baca sendiri ya, dan juga tolong dipraktekkan. Oke. Nah, kita langsung masuk nih ke fungsi komunikasi. Tadi kita sudah membahas mengenai konsep-konsep dasar komunikasi, termasuk definisinya dari secara umum maupun definisi menurut para ahli, juga unsur-unsur komunikasi. Dan sekarang kita membahas fungsi komunikasi. Jadi di sini Ibu mengambil ada 6 fungsi komunikasi. Yang pertama itu adalah fungsi informasi. Oke. Yang kedua adalah fungsi ekspresi. Yang ketiga adalah fungsi kontrol. Yang keempat adalah fungsi sosial. Ini juga udah kita bahas tadi ya, udah sempat kita singgung sedikit tadi. Yang kelima adalah fungsi ekonomi. Nah, kegiatan komunikasi itu juga berpengaruh terhadap ekonomi. Ya, kalau misalnya Anda katakanlah kerja, tapi diam-diam aja, nggak mau berinteraksi dengan orang lain, ya lama-lama Anda pasti nggak akan bertahan lama di sana. Yang keenam adalah fungsi dakwah.
Sebenarnya ada banyak fungsinya, cuman Ibu mau memfokuskan kepada 6 fungsi ini saja dulu. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, definisinya. Oke, di sini nggak ada penjelasannya, mungkin kita tambahkan aja nanti ya. Kita bahas aja langsung. Nah, fungsi informasi di sini tadi sudah Ibu jelaskan bahwasanya dengan komunikasi kita bisa memberikan informasi kita kepada orang yang kita ajak bicara. Nah, itu yang disebut dengan fungsi komunikasi dalam aspek informasi. Kemudian adalah fungsi ekspresi. Nah, komunikasi itu bisa bisa menjadi wadah seseorang untuk mengeluarkan ekspresinya, ekspresi emosionalnya. Misalnya ketika dia lagi marah, ya kan dia berkomunikasi sama orang yang membuat dia marah tadi. Saya sedang tidak suka dengan Anda, misalnya. Saya tidak suka dengan Anda karena Anda seperti ini dan segala macam. Coba dia diam-diam aja. Coba dia misalnya tidak menyampaikan ekspresinya tersebut terhadap orang yang membuat dia kesal tadi. Nah, mungkin lama-kelamaan orang tersebut nggak akan berubah-ubah. Ya kan, orang tersebut nggak akan tahu salahnya seperti apa. Akhirnya, ya itulah, orang tersebut akan merasa kesal lagi sepanjang waktu. Entah kapan berhentinya. Jadi usahakan kita juga bisa maksimalkan fungsi komunikasi ini sebagai wadah mengekspresikan emosional kita, apa yang kita rasakan pada saat itu. Nah, kemudian untuk fungsi kontrol di sini sudah Ibu jelaskan di slide berikutnya. Nah, jadi kontrol diri ini merupakan satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan yang berada di sekitarnya. Nah, di sini ya, ini fungsi komunikasi juga bisa membantu seseorang mengontrol dirinya. Nah, kemudian fungsi sosial, ini tadi sudah Ibu singgung juga bahwasanya komunikasi ini merupakan bagian dari interaksi sosial. Nah, jadi orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, maka akan terbantu pula lah, akan tercipta pula lah kemampuan interaksi sosialnya dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau untuk fungsi ekonomi, ini lebih kepada fungsi ekonomi secara luas ya. Kalau misalnya contohnya dalam negara kita, itu fungsi ekonomi, fungsi komunikasi dalam ekonomi itu bisa dilihat dari bentuk kerjasama dengan negara lain, seperti kerjasama dalam bentuk perdagangan, kerjasama dalam bentuk perekonomian, kerjasama dalam bentuk kewirausahaan dan segala macamnya. Jadi semua kerjasama itu bisa dibentuk atau bisa terjadi karena adanya komunikasi yang baik dari dua belah pihak. Nah, ada fungsi negosiasi juga di situ. Jadi kalau misalnya salah satu negara itu tidak bisa bernegosiasi dengan baik, maka tidak akan ada terjadi fungsi komunikasi dalam aspek ekonomi tadi. Dan yang terakhir adalah fungsi dakwah. Nah, fungsi dakwah ini lebih kepada bagaimana kita berkomunikasi dengan orang untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan agama, religius ini sifatnya, religi sifatnya ya. Karena bersifat dakwah untuk menyampaikan pesan moral yang berhubungan dengan ajaran-ajaran agama kepada orang lain. Jadi tanpa komunikasi ya nggak akan mungkin terjadi fungsi komunikasi cara dakwah. Itu dia. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini masuk kepada submateri selanjutnya ya. Kita masuk ke model-model komunikasi. Di sini ada beberapa macam model komunikasi yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada 3 model komunikasi. Yang pertama adalah model komunikasi dalam bentuk linear. Jadi ditemukan pada tahun 1999 oleh Claude Shannon atau Warren Weaver, di mana dia mendeskripsikan komunikasi linear ini sebagai sebuah proses yang sama atau yang linear dengan hasil konseptualisasi dari model komunikasi tersebut. Nah, kira-kira skemanya komunikasi dalam model linear adalah seperti berikut. Yang bisa Anda lihat, pengirim, kemudian target, dan juga ada pesan, ada gangguan pesan ya. Jadi di antara pengirim dan target itu bisa terjadi pesan yang mengalami gangguan. Nah, gangguan ini bisa ada banyak macamnya. Ada gangguan secara semantik, ada gangguan secara fisik, ada gangguan secara psikologis, dan juga ada gangguan secara fisiologis.
Nah, mungkin nanti akan Ibu bahas juga secara sederhana, secara cepat. Nah, ini adalah definisi dari 4 macam gangguan yang ada dalam komunikasi dalam model linear. Nah, ini dia. Oke, nanti juga bisa Anda baca sendiri ya, silakan. Gangguan sematik, gangguan fisik, gangguan psikologis, dan juga gangguan fisiologis. Oke, ini adalah salah satu contoh dari bentuk gangguan, di mana ada istilah dalam kegiatan komunikasi yang bernama slang atau slang. Ya, tulisannya slang, orang bacanya slang. Dan slang ini adalah ragam bahasa yang tidak resmi dan menurut baku yang sifatnya itu musiman. Biasanya ini digunakan oleh beberapa kelompok sosial tertentu untuk berkomunikasi secara internal. Jadi orang lain itu nggak akan mengerti bahasa mereka apa. Hanya antar mereka saja yang mengerti bahasa tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan bahasa slang. Nah, di luar sana, di negara Amerika, itu istilah bahasa slang itu disebut dengan slang language. Nah, kalau diartikan lagi secara informalnya, itu disebut dengan bahasa gaul. Nah, jadi bahasa-bahasa kayak milenial sekarang, bahasa-bahasa yang Anda pakai sekarang, itu belum tentu dipahami sama orang tua Anda di rumah. Nah, itu dia yang disebut dengan slang language atau bahasa gaul tadi. Nah, kemudian dengan adanya gangguan komunikasi tadi itu bisa terjadi dua hal. Yang pertama miskomunikasi dan juga distorsi. Nah, ya, miskomunikasi adalah terjadinya pemahaman yang berbeda yang ditangkap oleh si komunikator dengan si komunikan. Maknanya udah berbeda, informasi yang diberikan itu maknanya udah berubah. Nah, itu miskomunikasi. Kalau distorsi itu benar-benar nggak nyampe maknanya sama si komunikan, mungkin karena ada kendala tertentu, akhirnya makna yang ditangkapnya adalah makna yang diciptakan sendiri sama si komunikan ini. Nah, itu dia. Nah, di sini bisa Anda baca juga apa saja sih yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi tadi. Nah, ini adalah contoh distorsi. Kan? Ada 3 orang di sini yang namanya ABC, kemudian si A menyampaikan kepada si B bahwa temannya Budi lagi mengambang di sungai. Nah, kemudian ketika C nanya ke si B, Budi mana? Nah, B menjawab ke si C, kalau Budi tenggelam dan mengambang di sungai. Udah tambah-tambahin informasinya tuh, tenggelam. Padahal si A nggak ada sama sekali mengatakan tenggelam. Kalau Budi tenggelam, cuman bilang mengambang. Tapi si B nama-namain nih. Nah, akhirnya si C menangkap bahwasannya si Budi itu sudah meninggal. Karena ada kata tenggelam dan juga ada kata mengambang. Nah, si B inilah yang membuat informasi tadi terdistorsi. Itu ya, perbedaan miskomunikasi dengan distorsi. Oke. Nah, yang kedua adalah komunikasi sebagai interaksi model interaksional. Model komunikasi interaksional itu komunikasi dua arah, yaitu dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Nah ya, satu elemen yang penting bagi model interaksional ini adalah umpan balik atau tanggapan. Nah, jadi interaksional komunikasi ini selalu ada interaksi. Berarti kata kuncinya adalah umpan balik atau tanggapan. Dan yang terakhir adalah komunikasi model transaksional. Ini ditemukan pada tahun 1970 oleh Barnlund. Mengatakan bahwa komunikasi bersifat transaksional berarti mengatakan bahwa proses tersebut itu bersifat kooperatif. Terjadi karena adanya kerjasama antara si komunikator juga dengan komunikan. Sama-sama mereka bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas dari komunikasi yang terjadi. Oke. Lanjut kita ke submateri berikutnya adalah jenis-jenis komunikasi. Di sini ada skemanya juga Ibu berikan di sini. Ya. Karena di sini ada banyak, mungkin akan Ibu bahas aja secara singkat, tapi Anda bisa mendalaminya lagi dari berbagai referensi yang sudah Ibu sebutkan di RPS, contohnya juga bisa Anda cari sendiri, karena banyak literatur yang membahas mengenai jenis-jenis komunikasi ini. Oke, jenis-jenis komunikasi itu kita bagi atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 macam ya. Yang pertama adalah menurut cara penyampaiannya, ada lisan tertulis. Kemudian cara kelangsungannya ada langsung dan tidak langsung. Kemudian dari menurut perilaku ada formal, informal. Lalu yang keempat ada menurut maksud komunikasi, pidato, ceramah, wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada jumlah yang berkomunikasi, itu bisa dari intrapersonal dan juga interpersonal. Kemudian dari segi kemasan pesan. Nah, komunikasi bisa dibagi atas verbal dan juga non-verbal. Yang terakhir adalah ruang lingkup.
Bisa itu komunikasi internal dan juga eksternal. Di sini sudah Ibu berikan juga ini definisinya. Silakan Anda baca sendiri, nanti ini bahannya akan Ibu bagi juga insya Allah ya. Oh, tuh. Oke, Anda semua yang terakhir nih, submateri kita yang terakhir adalah proses komunikasi dalam periklanan atau dalam dunia bisnis. Jadi di sini tujuannya lebih kepada ingin mempersuasi orang, ya. Jadi urutan-urutannya peristiwa yang terjadi dalam komunikasi periklanan adalah bisa tergambar dalam skema berikut. Nah, sumbernya itu dari produsen, itu dari kita sebagai yang membuat produk atau yang nanti akan memberikan informasi. Kemudian kita bisa memberikan komunikasi itu dari pesan. Nah, pesan itu bisa terbentuk dalam iklan. Nah, iklannya bisa kita kirimkan nanti lewat media televisi, misalnya dari radio atau dari media cetak dan sebagainya. Kemudian nanti tersampaikan oleh si audiens, dalam hal ini adalah konsumen. Kemudian ketika nanti konsumen itu tertarik, maka akan memberikan muncul efek tindakan pembelian kepada produk-produk kita tadi. Itu yang Anda semua. Oke, di sini adalah definisinya dari unsur-unsur komunikasi dalam bidang pemasaran atau periklanan tadi. Bisa Anda baca sendiri, ya. Nah, baik Anda semua, itu tadi sudah selesai pembahasan kita mengenai materi konsep komunikasi. Nah, jadi tadi ada beberapa pembahasan ya, beberapa pembahasan atau beberapa pertanyaan dari Ibu. Ibu juga ingin menerima pendapat dari Anda semua terkait dengan pembahasan kita ini tadi. Silakan Anda berikan pemahaman Anda atau pendapat Anda di dalam LMS kita. Nanti Anda sebutkan subjeknya di sana. Kira-kira Anda menjawab pertanyaan Ibu yang mana nih dari penjelasan ini? Silakan, itu akan menambah nilai partisipasi Anda semua. Baik Anda semua, jika nanti ada pertanyaan, boleh Anda sebutkan dalam ruang diskusi. Ibu akhiri dulu pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada keterbatasan dan juga kekurangan. Terima kasih sekali lagi buat berikan atas atensi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.